stand alone. Don't be afraid to stand outside your comfort zone. I know it's hard away from home, and it ain't easy all alone. Okay, I know my voice is not good like Taylor Swift or Billie Eilish or maybe Justin Bieber, but let me say this. Lirik tadi mengingatkan kita bahwa seringkali kita harus keluar dari zona nyaman meskipun itu semua terasa sangat berat. Zona nyaman itu memang enak, tapi di luar sana ada lebih banyak hal yang sedang menunggu kita. Dan salah satu langkah yang kuambil untuk keluar dari zona nyaman adalah berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam relawan, salam kemanusiaan. Shamo, Tutti Fratelli. Halo Sobat Dreamers, my name is Maulida Zara Askia. I'm a volunteer from Pemerwira Sembagi Arutala Unit SMA Negeri 1 Ampel. I'll take you where growth begins, outside your comfort zone. Halo Sobat Dreamers, kenalin aku Ayla. Aku adalah siswa yang sedang duduk di bangku kelas 11 SMA. By the way, Zah, tadi aku lihat ada orang yang buang sampah sembarangan loh. Ayla, aku mau tanya kamu dulu nih. Kalau semisal kita lihat ada orang seperti itu, kira-kira respon lo harus gimana nih? Tentu saja aku harus negur serta nasihatin mereka dong. Yaps, betul sekali. Kita harus saling mengingatkan dan itulah peran dari pendidik sebaya. Dan kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga bumi kita. Tapi yang bikin sering sedih itu masih banyak sekali berita yang beredar tentang kerusakan lingkungan sekitar kita. Kerusakan alam masih terus-menerus terjadi, padahal kita sendiri tahu bahwa lingkungan alam sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dilansir dari Kompasiana, sampai sekarang Indonesia telah kehilangan 40% hutan mangrove dalam 3 dekade terakhir, diakibatkan dari pembukaan lahan dan juga degradasi ekosistem. Dilansir dari Teknotempo, penelitian di Jabodetabek menyatakan bahwa 76% sampel air keran di Indonesia mengandung partikel mikroplastik sebesar 1,9 per 500 mili. Dilansir dari Good Stage Data, Jakarta menempati peringkat ke-7, kota paling tercemar udaranya di seluruh dunia pada tahun 2023. Nah, selain itu Ayla, aku mau tanya kamu dulu nih, kira-kira kalau kita buang sampah plastik sembarangan, nasib kita 10 tahun depan bakal gimana ya? Gak tahu Zah, emang bisa separah itu ya? Nah, plastik mempunyai kandungan senyawa xenobiotik yang membuat mikroorganisme tidak dapat menguraikannya. Jadi, plastik butuh waktu sekitar 450 tahun untuk terurai. Wah, kira-kira udah berapa abad terlewat ya? Berarti bukan hanya kita yang merasakannya, tapi anak cucu kita juga bakal merasakannya loh Ayla. Dari contoh kecil ini saja bisa menyebabkan dampak yang sangat besar. Apalagi jika kita terus-menerus tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, menggunakan mesin kendaraan berbahan bakar secara terus-menerus. Nah, dampak-dampak yang akan kita rasakan adalah yang pertama, kerusakan alam. Bayangin deh, kalau semisal kita terus-menerus cuek dengan lingkungan sekitar kita, nanti yang kena siapa? Kita sendiri dong sebagai generasi muda, banjir, tanah longsor, bahkan hewan-hewan juga bisa kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah perubahan iklim. Jika polusi terus meningkat, panas juga semakin meningkat. Musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan menjadi lebih ekstrim. Nanti akhirnya aktivitas kita juga bisa terganggu loh Sobat Dreamers. Selanjutnya adalah kesehatan dan kehidupan kita. Udara polusi bikin kita sering sakit. Air tercemar bikin kita gampang diare. Nanti kalau terus-menerus begini, bisa-bisa kita kehilangan kesempatan untuk menggapai masa depan loh Sobat Dreamers. Zah, emang kenapa sih kok itu harus menjadi tugas kita? Kan masih ada banyak orang. Nah, karena 52% penduduk di dunia adalah orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun, yaitu anak muda yang memiliki ide segar, teknologi,
energi, dan perubahan dimulai dari generasi saat ini. Untuk itu, inilah tugas kita sebagai relawan muda yang kreatif dan inovatif. Siap jadi relawan muda, ayolah? Siap dong, Zah? Nah, Sobat Dreamers bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Ingat, ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau memulai duluan. Karena jika kita konsisten, langkah kecil yang kita ambil jadi lebih besar jika kita terus-menerus menerapkannya. Nah, penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan tote bag dan membawa tumbler. Lalu kita juga bisa menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, serta mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, kita sebagai anak muda bisa menyelenggarakan sosialisasi, workshop sekolah, dan webinar tentang peduli lingkungan. Selain itu juga, kita bisa membentuk suatu komunitas ataupun gerakan seperti Pandawara Group, Sekolah Adiwiyata, atau mungkin ekstrakurikuler tentang menanam pohon. Oke, gimana nih Ayla? Masih bingung gak harus mulai dari mana? Udah enggak Zah? Sekarang aku udah paham betul kenapa itu menjadi tugas penting bagi kita. Karena ternyata yang merasakan dampaknya bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga bakal merasakannya. Nah Sobat Dreamers, bayangin deh jika bumi kita rusak, nanti siapa yang kena dampaknya? Kita sebagai generasi muda. Jadi ayo sama-sama jadikan Eco Youth sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan bumi kita. This planet isn't a gift from the past, but a trust for tomorrow. Tanam sekarang, panen masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam telah lama menjadi saksi bisu perjalanan manusia. Ia memberi tanpa henti, meski kita sering lalai menjaganya. Bumi adalah rumah kita bersama, tempat di mana harapan tumbuh dan berakar. Kepedulian tidak selalu hadir dari hal-hal besar, tapi seringkali ia lahir dari hal-hal yang sederhana. Mari kita jaga bumi kita. Kita bukanlah pewaris dari leluhur kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita.